Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Fakih Rizky Ramadan, NIM 24020102077, Program Studi PJJ S1 Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video presentasi ujian tengah semester untuk mata kuliah Manajemen SDM 2. Untuk topik atau aspek yang saya ambil adalah sistem upah atau gaji. Baiklah, kita masuk ke materinya. Sistem upah yang akan saya ambil itu berada di lingkungan KPPBC TMPB Bandar Lampung. Tujuan presentasi yaitu untuk memaparkan hasil analisis terkait sistem upah di KPPBC TMPB Bandar Lampung secara komprehensif dan objektif. Deskripsi singkat untuk KPPBC TMPB Bandar Lampung merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang beroperasi di bawah Kementerian Keuangan. Memiliki tugas pokok yaitu 1. Pengawasan atas kepabeanan dan cukai, 2. Pelayanan publik terkait bea dan cukai, 3. Penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Untuk struktur organisasi, bersifat formal dengan sistem birokrasi yang jelas dan berbasis aturan pemerintah. Sistem upah di KPPBC TMPB Bandar Lampung itu terdiri dari komponen upah yang pertama, gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja. Yang kedua, tunjangan kinerja atau tukin sebagai insentif produktivitas. Ketiga, tunjangan jabatan struktural dan fungsional. Keempat, tunjangan keluarga, makan, dan lembur. Pembayaran dan pengelolaannya. Pembayaran rutin setiap bulan melalui sistem gaji pegawai pemerintah atau GPP, kemudian pengelolaannya oleh bagian kepegawaian dan keuangan secara terkoordinasi. Lalu, sistem terintegrasi untuk memastikan kepatuhan pada regulasi. Kelebihan sistem upah. Yang pertama yaitu adalah transparan. Upah disusun mengacu ketat pada regulasi pemerintah sehingga transparansi terjaga. Selanjutnya, adil, pembayaran berdasarkan jabatan dan kinerja dan mekanisme yang jelas dan terkoordinasi. 3. Memotivasi. Adanya insentif tambahan melalui tunjangan kinerja yang mendorong peningkatan produktivitas pegawai yang bersangkutan. Kemudian, untuk kekurangan sistem upah. Sistem upah itu dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini seringkali kurang objektif dan kaku, dan berpotensi untuk menimbulkan ketidakpuasan di internal pegawai. Kemudian keadilan tukin atau tunjangan kinerja itu dirasa kurang adil jika beban kerja tidak merata antar pegawai. Jadi ada bagian yang beban kinerjanya terlalu berat dan juga ada sebagian bidang kerja yang tidak terlalu berat. Tetapi untuk tunjangan kinerja dengan jabatan dan grading yang sama dihasilkan itu nominalnya sama. Kemudian yang terakhir, fleksibilitas terbatas. Sistem upah kurang mendukung inovasi dan kreativitas karena aturan birokrasi yang ketat. Untuk saran dan solusi. Saran dan solusi yang pertama itu adalah penilaian kinerja yang terukur. Kembangkan sistem penilaian yang objektif dan berbasis data nyata. Kemudian yang kedua, sistem feedback 360 derajat. Libatkan atasan, rekan kerja, dan bawahan untuk evaluasi kinerja yang menyeluruh. Kemudian yang ketiga, penghargaan non-finansial. Pemberian penghargaan ini
untuk kerjasama tim, kemudian inovasi, dan kedisiplinan pegawai sebagai motivasi tambahan pegawai. Untuk selanjutnya yaitu pelajaran penting untuk pengembangan SDM. Yang pertama ada upah sebagai instrumen. Sistem upah lebih dari sekedar angka, melainkan alat keadilan, motivasi, dan transparansi. Selanjutnya ada peran profesional SDM. Baik saya selaku mahasiswa dan praktisi SDM harus mampu merancang sistem yang adil dan mendorong kinerja yang positif. Selanjutnya, lingkungan kerja harus sehat. Pengembangan SDM yang optimal itu memerlukan lingkungan kerja yang kondusif dan suportif. Penutup, demikian presentasi mengenai sistem upah di lingkungan KPPBC TMPB Bandar Lampung. Semoga materi ini memberikan manfaat dan inspirasi dalam memahami serta mengembangkan sistem penggajian instansi pemerintah. Demikianlah pemaparan video presentasi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen SDM 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.